Oke, jadi sekarang kita mau eh, membaca file NetCDF ya, pelajaran hari ini. Eh, Sebenarnya ada beberapa library di R untuk membaca file NetCDF. Tapi yang saya sering sering pakai itu NCDF 4 gitu. Meskipun eh, ada beberapa library lain yang juga bisa baca file NetCDF, cuma eh, yang kayaknya yang paling paling enak itu NCDF 4 gitu. Nah, sebelumnya kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung di interrupt gitu. Siap. Apa namanya? Kira-kira tahu apa enggak NetCDF itu apa? Ya, data, Nah, sebenarnya format data yang NetCDF itu beberapa dimensi gitu. iya, awalnya dia didesain untuk 4 dimensi gitu. File apa geo geocompute geocomputation itu eh, untuk NetCDF itu dia didesain untuk file 4 dimensi. Jadi ada longitude, latitude, level sama waktu gitu. Ada 4 dimensi. Nah, kalau kalau di ini ada sedikit perbedaan antara penyusunan datanya ya. Kalau di NetCDF yang didesain pertama awal sesuai dengan konvensi standar NetCDF itu eh, yang jalan yang jalan apa itu? Kalau istilahnya most significant bit sama least significant bit. Pernah dengar istilah itu? Dua itu. Jadi Ya. least significant bit itu kayak misalnya kita ngisi ngisi bensin gitu kan, angka paling kanan itu gerak gerak cepat kan ya. Nah, itu least significant bit, sedangkan most significant bit itu yang paling kanan, yang geraknya paling lambat. Jadi misalnya 1 2 3 4 5 6 7 9, habis itu kan sebelahnya nambah satu gitu, terus sebelah kanan balik lagi ke 0 1 2 3 sampai 9, sebelah kirinya balik lagi apa nambah lagi dua gitu kan ya. Bisa bayangin itu. Ya. Nah, least significant bit itu yang jalannya paling cepat. Most significant bit itu yang jalannya lambat. Karena dia most significant. Ngubah satu aja itu udah selisihnya apa? Misalnya 1 bit gitu, dia jadi 10 gitu kan ya. Dia Mm-mm. dia ganti lagi naik jadi dua gitu, udah selisihnya 10 gitu. Tapi yang least significant bit dia cuma nambah satu 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 gitu kan. Ya. Bayangkan kalau 2 digit ke kiri, dia nambah satu aja udah selisihnya 100 di antara digit yang paling kanan. Bisa dibayangin itu. Ya. Nah, di situ di Jadi yang apa? perubahannya bedanya gitu kan. Nah, di konvensi NetCDF yang yang default itu eh, yang most significant bit itu ditaruh di depan time gitu. Tapi kalau di R itu time itu yang paling belakang. Nah, itu harus hati-hati. Kalau kalau nggak apa itu namanya nggak aware masalah itu bakal kacau datanya. Gitu. Oke, sekarang langsung aja ke praktek ya. Biasa kita kita bikin new file, kemudian kita simpan misalnya di sini eh, baca NC gitu. Pertama kita kita eh, load library dulu ya.
Ini paling sebentar aja nggak apa-apa ya. Sekitar 15 sampai 20 menit ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi Yang penting kita bisa baca itu, tapi yang nanti biasa ada sama eh, apa yang overlay itu. iya, ada apa namanya? Berseri gitu ya nanti. Oh, oke oke. Oke. Siap. Ini aku mau bikin Yang penting rutin ya, rutin iya, sedikit-sedikit tapi rutin gitu ya. iya betul. Oh Invisible iya. gitu ya. Invisible maksudnya eh, Oke, oke. biasanya kan ada kayak apa ya? Ak, ak- intinya ini aku panggil fungsi invisible ini biar untuk meminimalisir pesan-pesan di konsol gitu ya. Invisible habis itu suppress ya suppress message lah atau suppress suppress warning. Habis itu eh, apply kita panggil NCDF 4. Hmm, eh, kita panggil library. Nah, sudah begini untuk memanggil library N- NCDF 4. Setelah itu kita definisikan variabel untuk menampung file netcdf kita. Misalnya kita kasih nama isi NC gitu. Ini fungsinya NC open, habis itu nama letak filenya. Oh, di mana ya saya simpan? Nah, ini. Nah, sudah selesai. Ini untuk cara membaca file netcdf. Jelas ya sampai sini ya. Ya, Eh, fungsinya NC open dari library NCDF 4. Oh ya, ini eh, fontnya kelihatan apa nggak di situ? kelihatan. Soalnya aku set kecil-kecil hurufnya. Kalau nggak kelihatan kasih tahu ya. Sip. Saya misalkan satu. Itulah. Oke. Nah, di dalam file isi variabel isi NC ini isi-isinya bisa kita akses pakai tanda dolar ya, seperti biasanya. Seperti list gitu. Dia sebenarnya list. Nah, di sini apa propertinya, file name-nya apa, apakah dia writable, ID-nya apa, error save mode. Nah, yang penting pertama kita ketahui itu ndim. Dia punya 3 dimensi, ya. Nah, kita mau tahu nih apa namanya, apa saja dimensinya. Itu eh, misalnya dimensi pertama, dia punya properti eh, oh bukan bukan bukan. N N dims itu menunjukkan jumlah dimensi yang dia punya. Nah, eh, kemudian ada properti dim. Dim ini ada berapa? Tahu apa enggak? 3. 3. Oke, kita lihat dimensi pertama. Kita akses pakai dolar. Nah, dia punya
nama panjangnya, apakah dia unlimited, ID-nya, kemudian ada value-nya, begitu dan seterusnya. Kita mau tahu apa saja eh, nama dimensi itu. Nah, dia ada time, Y, sama X. Oh, sorry. Saya tadi keliru. Kalau di R itu yang pertama jalan itu time. Kalau di yang asli eh, NetCDF konvensional itu time paling belakang. Begitu. Nah, setelah jadi semua variabel nantinya itu mengacu pada urutan dimensi ini ya. Sekarang ada lagi properti dari variabel isi NC itu nvar. Dia ada 8. Nah, ini NDIMS. NDIMS-nya ada 3, kemudian namanya adalah time YX. X itu sumbu X, sumbu Y, sama sumbu time. Sampai sini mengerti ya? Ya. Oke, sekarang ada eh, jumlah variabelnya dia 8. Apa saja namanya? Ini variabel ya. Tadi nvars itu jumlah variabel, kemudian ini variabel, terus kita mau akses namanya. Nah, ini namanya. Coba kita bikin sebagai vektor biar nggak usah bernama dia. Ah, ini kan error karena ada tanda ini. Tanda ini itu dia ada di library the player. Belum dipanggil. Iya, ini sudah aku apa namanya? Aku tambahkan library yang harus aku panggil, kemudian saya jalankan ulang. Nah, itu eh, jadi fungsi sapply ini eh, mengekstrak nama-nama seluruh variabel, kemudian saya jadikan vektor. Jadi yang pertama itu variabelnya analisis time, CRS, APC, PSFC, TMP2M, RH2M, dan seterusnya begitu. Ada 8 variabel. Nah, sekarang kita kita mau tahu seperti apa variabel isi NC tadi. Langsung saja dijalankan. Nah, ini ada informasinya. Jadi dia punya 3 dimensi. Dimensi X, panjangnya 399 ya. Eh, namanya longitude. Kemudian eh, variabel Y sejumlah 217, eh, namanya latitude. Kemudian ada dimensi waktu, eh, panjangnya 73. Jadi kalau ini dibikin array, misalnya satu variabel gitu ya, dibikin array yang mengokupasi 3 dimensi ini, maka ukuran array-nya itu adalah 399 kali 217 kali 73. Ngerti? 399 kali 217 itu adalah spasial, 73 itu temporal. Oke? Waktu. Nah, seharusnya eh,
biasanya kalau apa eh, biasanya itu ada satu buah dimensi lagi level atau ketinggian. Tapi di sini kebetulan di file ini nggak ada dimensi level itu. Bisa Ya. dipahami? Oke, sekarang kita Ini ini paling ini satu satu level 2 meter itu. oke, heeh. Apapun itu ya, pokoknya eh, aku nggak mau tahu ya isinya isinya file ini. Maksudnya i- informasi fisiknya aku kesampingkan gitu ya. Aku hanya membahas Ya. informasi informasi teknis isi filenya saja ya. Nah, di sini ada tiga dimensi ya, x, y, time. Kemudian ini variabelnya. Ini ada analisis time. Ternyata dia nggak berdimensi dia, variabel analisis time. Kemudian variabel CRS, dia juga nggak berdimensi. Kemudian ada variabel APC PSFC, dia tiga dimensi, X, Y, time. Ya, kemudian TMP2M, dia X, Y, time juga tiga dimensi. RH2M, tiga dimensi juga. Oke. Nah, ini kalau apa namanya eh, apa itu istilahnya? Kalau kita ekstrak nilai misalnya nih variabel RH2M, dia akan membentuk array. Oke? Bisa dipahami? Ya. Sekarang Sa- aku mau tanya, kira-kira berapa ukuran array RH2M ini? Ya, sama berarti sama yang bawah. Iya, 7 apa? apa Dua 399 tujuh belas tiga kali sembilan 217 kali tujuh tujuh tiga. puluh tiga. Oke. Coba ya kita mau ambil apa namanya? eh variabel RH2M ya di situ. Caranya begini. RH2M NC eh, NC var get. Nah, dari mana mau ngambil nilainya? Dari isi NC, nama variabelnya apa? RH2 RH2-nya. RH2M. Sudah selesai. Kita bisa lakukan apapun terhadap perhitungan apapun terhadap RH2M. Coba kita eh saya ingin tahu dimensinya RH2M. Nah, ini X, Y, time. Oke, bisa dimengerti? Ya, Oke. Nah, sekarang paham. saya mau mau coba lah. eh, saya mau lihat isinya gitu. Hmm. Biasa misalnya RH2M dari indeks pertama sampai 10, kemudian dari indeks pertama sampai 10 untuk yang T1, time 1. Nah, seperti ini nilainya. Atau biar gampang 1 sampai 5 lah. 1 sampai 5. Nah, dia kan jadi matriks kan ya. Sebab ini eh, potongan irisan time pertama dan seterusnya. Begitu kan? Udah bisa dipahami ini. Ya, Jadi apa namanya ya, RH2M ini ada 73 eh, apa RH2M ini array dengan dimensi 399 kali 217 kali 73. Eh, artinya ada 73 matriks berukuran 399 kali 217. Nah, sekarang saya coba ingin tahu seperti apa nilainya nilai RH2M di misalnya
apa ya? Hmm, sepertinya kalau yang T1 ini isinya sama semua ya. Coba misalnya yang T2. Nah, dia baru ada nilainya. Iya. Yang T1 berarti dia seperti initial condition gitu. Oke, Hmm. ini kita ini kita bisa plot eh, misalnya irisan plot RH2M untuk longitude pertama begitu untuk semua latitude di T sama dengan 2. Nah, grafiknya seperti ini. Ini artinya apa ini? Satu nilai bujur untuk semua nilai lintang kan? Ya. Yang indeks pertama ini kan Ya. indeks pertama kalau kita lihat di keterangan variabel isi NC dia itu indeks pertama itu X. Kalau X-nya itu saya set satu berarti dia eh, satu bujur. Sedangkan Y itu adalah saya set semua, tidak saya isi, artinya semua Y, berarti dia semua semua latitude, semua lintang, kemudian time-nya untuk eh, waktu irisan waktu kedua. Oke, sekarang hmm, ini angka-angka ini kan bisa bisa kita mainkan sesuai kebutuhan kita kan ya. Misalnya kita tahu Ya. lokasi, pingin tahu apa suatu lokasi gitu kan, kita bisa tahu koordinatnya atau misalnya area, kita bisa tahu apa kotak rectangle yang membatasi suatu area tersebut gitu. Jadi kita bisa set indeksnya di mana gitu kan. Eh, tahu maksud saya, mengerti apa yang saya maksud? Kayak irisan lah gitu. Kita Apa bisa memilih kalau kalau satu slice. satu slice entah itu di waktu ke berapa, di longitude berapa, di latitude berapa gitu. Oke. Nah, ya yang penting di sini adalah kita harus tahu kalau misalnya nih secara spasial kita harus tahu nilai-nilai lintang bujurnya kan. Nah, ini begini caranya. Longitude lon gitu aja lah. Lon itu berarti NC varget apa isi NC. Nah, variabel apa? Variabel X. Oh, sorry, sorry. Nah, Isi rotansi. iya. Nah, ini longitudenya. Kemudian, apa namanya? Kita bisa mengakses nilai latitudenya. NC varget isi NC. Nah, variabel Y. Kemudian kita jangan pakai T ya. Bikin bikin nama variabel soalnya T itu adalah reserve word ya, dia fungsi fungsi bawaannya R. Juga jangan time, soalnya time itu juga juga udah dipakai nama, jadi nama fungsi dia. Bakal kacau nanti. Apa ya? Nah, waktu gitu aja ya. Waktu itu NC Ya. varget isi NC time. Nah, ini adalah apa itu variabel dimensi. Nah, coba lon itu ini isinya, lat itu ini isinya, latitudenya dari -19 sampai 27. Oke. Kemudian kita bisa tahu waktu. Nah, waktu ini agak aneh nih.
di sini. Cuma angka-angka aja kan. Tapi dia itu Iya. angka yang harus dikonvert ke satuannya waktu, atributnya waktu. Nah, ini atributnya waktu itu bisa kita lihat di sini. Eh, time, minutes since. Nah, ini minutes since. Jadi, sedangkan misalnya waktu pertama itu eh, 23.798.160 menit sejak 1970, sejak 1 Januari 1970 jam 00.00.00. Oke, bisa dipahami di sini isi Ya. variabel waktu. Oke, nah ini biar kita bisa tahu apa namanya punya makna, atau begini saja. eh, untuk mengubah waktu ini jadi waktu, eh, di di sesi berikutnya saja ya. Oh iya. Sekarang sekarang anggap aja eh, waktu itu kita kesampingan dulu, kita kita slice eh, satu satu interval waktu gitu. Mau mau saya mau gambar spasialnya gitu ya. Saya mau Ya. pakai fungsi ggplot sama fungsi apa? eh rwmap sama fungsi rword extra sama apa fungsi library r color viewer. Oke. Nah, longitude dan latitude itu satu masing-masing sebagai satu mistar gitu kan. Ibaratnya dia dimensi itu mistar ya. Tapi karena dia spasial, maka eh, ada kombinasi antara longitude dan latitude sehingga membentuk grid spasial. Bisa dibayangkan bagaimana membuat itu. Ya. Oke, Ya. begini saja. Nah, sudah mau habis 10 menit lagi. Semoga semoga apa namanya bisa keburu ya. Ini data RH begitu, eh, expand grid, lon itu lon, lat itu lat, kemudian saya ubah ke data. Oh iya, ini library-nya belum dipanggil juga. Data table. Saya ubah ke data table, kemudian saya tambah variabel RH. Nah, begitu kan? RH2 2M itu adalah RH2M untuk semuanya, tapi tapi waktu kedua gitu yang saya panjangkan. Nah, sebagai faktor. Kira-kira bisa dibayangkan hasilnya seperti apa? Ya. Spasial. Nah, seperti ini kan ya. Jadi eh, coba dari sini dulu. Oh, untuk ini Nah, menyusun. iya. Menyusun Nah, latlon sama. expand grid itu lon lon sendiri itu kan ini tuh ya ada Ya. ada panjangnya, dia vektor vektor sebanyak eh, 39798 99. 399 ya. Sedangkan lat itu ada eh, 200 berapa lah ini 11 12 13 14 217 ya. Nah, ini kalau kalau saya expand grid,
itu dia jadi kombinasi. Oh, oke. Nah, longitudenya jalan dulu, ya, baru latitudenya. Oke, Ya, ini kan longitud jalan dulu, tapi latitudenya tetap. Habis itu longitudenya balik lagi ke longitud awal, latitudenya yang naik satu, gitu kan. Terus ini longitud jalan lagi, latitudenya tetap, sampai longitud balik lagi, latitudenya nambah satu lagi, gitu. Seperti apa most dan least significant bit tadi itu kan, ya. Nah, kemudian ya, RH2M itu kalau saya vektorkan, eh, dia jadi yang longitude jalan dulu, seperti ini. Nah, begini nilainya. Dia jadi vektor. Kalau ini sudah jadi bentuk data seperti ini, kita bisa plot pakai ggplot. Fungsinya geomraster ya. Aestheticnya X-nya itu lon, Y-nya itu lat, fill-nya itu RH2M, datanya data RH. Nah, seperti itu. Saya nggak suka sama warna itu, bisa kita ganti jadi eh, scale, fill, gradient N, itu colornya saya set brewer palette 11 spektral. Ah, salah. Spektral. Nah, seperti itu. Tapi sepertinya kebalik ya. Kalau yang kita reverse, nah jadi bisa kita. Kemudian ini jenis koordinatnya saya ganti koordinat simple feature. Nah, agar dia jadi koordinat geografis, bukan koordinat apa namanya itu Kartesian. Nah, saya bisa ini sebenarnya eh, hanya hanya susunan nilai aja kan ya. Tapi eh, kita udah bisa tahu nih, ini sebenarnya eh, Sumatera, Kalimantan begitu kan. Kalau kita kasih ya, peta itu get map high ke oke. Nah, ini kita tambah di sini geom apa? SF datanya peta. Maaf, geom lupa saya. Apa ya kalau peta get map. Oh iya, geom SF datanya peta ini harus dikonvert ini STSSF. Eh, agak lama soalnya ini peta seluruh dunia. Nah, ini bisa kita fokuskan ke area eh, X limitnya data RH ring lon, kemudian Y limnya data RH ring lat. Aduh. Oh,
Sebenarnya itu sudah ada petanya, cuma eh, petanya nggak seberapa. Kalau seperti ini kira-kira bisa dipahami apa enggak? Ya, Oke, jadi ditambahkan ini ya peta iya, dunia. oke. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat suatu properti seperti apa siklon gitu kan ya dari data RH. Oke, eh, saya rasa kesempatan ini sekian dulu ya. Soalnya ini juga udah mau selesai nih Zoom-nya. Oke, Oke, nanti saya apa? Kopikan eh apa skripnya ini ya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Yang penting eh, sesi ini adalah memanggil meload nilai variabel kemudian menampilkan di grafik secara spasial gitu ya. Temporalnya di sesi berikutnya. Oke, aku akhiri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.